wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'i doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Iya. Alhamdulillah kalian baik. Ibu absen dulu. Aisyah Kurniawan. Hadir, Bu. Besek Tami. Hadir, Rob. Nadia. Hadir, Bu. Nur Aziza Samira. Hadir, Rob. Latifa. Hadir, Rob. Sylvia. Hadir, Rob. Suyati. Hadir, Rob. Zabina Bagis. Hadir, Rob. Satika. Hadir, Rob. Wafik. Hadir, Rob. Nikma. Hadir, Rob. Ya, alhamdulillah hadir semua. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu. Pertemuan lalu kita belajar apa? Menulis teks pengalaman pribadi. Pinter, kalian masih ingat. Sylvia, apa itu menulis teks pengalaman pribadi? Menulis teks pengalaman pribadi adalah menulis apa yang pernah kita alami dan kita rasakan, baik sedih, gembira, ketakutan, dan lain-lain. Iya. Jadi pertemuan lalu itu kita belajar tentang menulis teks pengalaman pribadi. Nah sekarang sebelum pembelajaran terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan kita yang akan kita lakukan pagi ini itu apa saja sih? Yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan gambar tentang teks deskripsi. Lalu yang kedua adalah kamu menyimak, mencermatinya untuk menjawab apa itu yang ada di dalam gambar yang Ibu tayangkan. Lalu ada video pembelajaran. Nanti ada kamu menyimak video untuk mencermatinya. Lalu Ibu membentuk kalian untuk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu kalian nanti setelah mengamati video pembelajaran, nanti Ibu minta kalian untuk menuliskan arti teks deskripsi, menuliskan ciri-ciri teks deskripsi, menuliskan tujuan menulis teks deskripsi. Jadi pembelajaran kita pagi ini adalah tentang menulis teks deskripsi. Setelah kamu belajar tentang menulis teks deskripsi, diharapkan nanti kalian akan mampu mengartikan apa itu arti teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, dan tujuan penulisan teks deskripsi. Setelah itu nanti kita bertanya jawab tentang apa tayangan tadi yang kalian cermati, ya. Lalu kita simpulkan bersama. Lalu nanti Ibu memberikan tugas individu kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu mohon kita alihkan dulu tempat duduk tak. Apa itu sampah yang ada di sekitar tak, supaya kita nanti fokus pada pembelajaran. Baik, marilah sekarang kita memulai pembelajaran menulis teks deskripsi. Silakan melihat tayangan di papan. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Iya. Dalam benak kalian, gambar apakah itu? Ada apa saja kah ini? Sawah. Sawah. Terdapat apa saja ini? Gunung. Para petani. Padi. Pondok-pondok. Rumah pondok-pondok petani. Apa ini? Apa ini? Jalan setapak. Iya. Gambar ini berkaitan dengan materi kita, yaitu menulis teks deskripsi. Jika apa yang kalian lihat ini kalian tulis dengan urut, dengan rinci, mulai dari gunung, mulai dari pohon, mulai dari pondok-pondok rumah para petani, dari pematang sawah, dari jalan setapak, itulah disebut menulis teks deskripsi. Paham? Paham. Iya. Untuk lebih pahamnya lagi, marilah kita menyaksikan tayangan video pembelajaran teks deskripsi untuk kalian menjawab. 1. Apa itu teks deskripsi? Apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Apa itu tujuan penulisan teks deskripsi? Silakan membentuk kelompok. Cermati video pembelajaran pertama.
untuk menuliskan yang Ibu minta. Silakan mencermati. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran ini. Pertama, tentang pengertian teks deskripsi. Kedua, ciri-ciri teks deskripsi. Deskripsi berasal dari kata descriptor yang berarti membeberkan suatu kata. Banyak ahli yang berpendapat tentang pengertian teks deskripsi. Salah satunya adalah Deng yang mengungkapkan bahwa teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Sementara Hakim mengungkapkan bahwa deskripsi adalah melukisan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa penulis teks deskripsi akan lebih mudah menulis deskripsi apabila melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan ditulis. Sebagai contohnya, ketika kita sedang mengamati sebuah mobil, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka Apa itu arti dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah berasal dari kata describe yang berarti membeberkan suatu hal. Iya, pinter kelompok 1. Teks deskripsi itu berasal dari kata describe yang artinya adalah memaparkan, membeberkan, menggambarkan sesuatu. Lalu kelompok 3. Agar mudah menulis teks deskripsi, maka penulis harus apa? Harus melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan ditulis. Iya, agar penulisan deskripsi itu bisa kita tulis dengan baik, maka kita perlu melakukan pengamatan langsung. Nadia, apa itu ciri-ciri teks deskripsi? Gambarkan teks deskripsi biasanya terdiri seperti bentuk, warna, ukuran, aroma, atau kondisi tertentu. Iya, ciri-ciri teks deskripsi itu adalah biasanya mencirikan fisik atau bentuk, aroma, warna, dan ukuran. Sekarang kita akan mencermati lagi video pembelajaran kedua tentang struktur teks deskripsi. Silakan video pembelajaran kedua. Struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penentu. Ketiganya ini harus menyebar jika akan berbahas mulai dari identifikasi. Identifikasi pada teks deskripsi berisi gambaran umum suatu objek, misalnya tentang nama objek, makna nama, sejarah lahirnya, atau letak lokasinya. Mari kita cermati pada teks deskripsi yang berjudul rumah tongkongan. Pada bagian identifikasi didefinisikan apa itu tongkongan, pemina, nama tongkongan, berasal dari mana, dijelaskan pula sejarah rumah tongkongan secara singkat dan letak lokasinya. Struktur yang kedua pada teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian dari objek yang dideskripsikan berdasarkan pada orang subjek penulis. Deskripsi bagian pada teks deskripsi rumah tongkongan ini menggambarkan ukuran rumah tongkongan terbuat dari kayu yang kokoh dan berisi rumah panggung. Pada sebelum bagian rumah dihiasi dengan pikiran pada bagian atap dengan rumah dihiasi dengan tatu bekel yang melambangkan permasalahan suku wajah di Sulawesi Selatan. Dalam prinsip bagian bagian objek ini ada beberapa jenis untuk mengembangkan deskripsi bagian. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Jenis pertama ini berisi perincian bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan sebuah sekolah, maka deskripsi bagian berisi perincian mulai dari bagian ruang sekolah seperti lingkungan, air dari patologi, kesehatan, di sekolah. Kemudian pada bagian ruang tengah ada lapangan, ada guru, kelas, laboratorium, perpustakaan, bagian ruang belakang ada lagi rumah menjadi sekolah. Jenis yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek. Pada jenis ini, deskripsi bagian berisi perincian bagian objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan lantai parketis, maka digambarkan temboknya, kasirnya, pemandangan sekelilingnya, bisa juga ditambahkan pembagian bagian lautnya atau pemandangan yang ada di lantai parketis. Jenis yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Dan yang ini berisi perincian Kelompok 1. Apa itu struktur teks deskripsi? Sylvia, apa saja? Struktur teks deskripsi ada 3. Pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, penutup. Mantap. Kelompok 2. Yang bagaimana itu struktur bagian identifikasi? Kelompok 2, Besek. Contoh struktur deskripsi identifikasi rumah tongkonan. Apa itu tongkonan? Berasal dari mana? Sejarah singkat tongkonan. Lokasinya di daerah mana? Iya. Kan tadi sudah dicontohkan tentang rumah tongkonan tadi pembelajaran tadi toh? Nah, lalu kelompok 3. Struktur bagian deskripsi bagian. Contoh struktur deskripsi bagian rumah tongkonan. Terbuat dari kayu yang kokoh, seluruh bangunan terdapat ukiran yang indah dan menarik. Terdapat lalu
Contoh struktur bagian penutup. Rumah tongkonan. Kami bangga mempunyai rumah adat khas daerah Toraja karena rumah tongkonan merupakan kekayaan budaya Indonesia. Iya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada yang mau bertanya? Saya Bu, Iya, silakan. Kenapa, Rima? saya belum paham tentang contoh deskripsi yang sederhana. Yang sederhana. Contoh deskripsi yang sederhana adalah kita tahu buah-buahan toh, kita tahu semangka. Ini yang rumah tongkonan tadi. Kita tahu semangka toh? Nah, semangka jika kita akan membuat teks deskripsinya, jika kita akan menulis teks deskripsinya adalah kita tulis itu dulu dari bagian luar. Semangka bentuknya bundar. Semangka warnanya, kulit luarnya warnanya hijau, kulit dagingnya warnanya merah. Di dalam dagingnya terdapat bintik-bintik merah, yaitu biji semangka. Rasanya manis. Jika dibelah berbunyi karena renyahnya, sehingga kalau dibelah kan berbunyi, kalau dibelah dengan pisau kan berbunyi saking renyahnya, ya tak? Nah, seperti itu. Nikmat. Oke, selesai sudah pembelajaran kita hari ini menulis teks deskripsi. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kita mempelajari apa? Teks deskripsi. Apa saja yang kita pelajari ini tadi? Pengertian diri, tujuan. Ya, teks deskripsi adalah teks yang isinya menggambarkan, menuliskan semuanya, melukiskan semuanya, apa yang dilihat, apa yang terdapat di dalam objek itu kita tulis semua. Lalu ciri-cirinya menggambarkan, melukiskan. Lalu strukturnya, struktur identifikasi, struktur bagian, penutup. Tugas individu untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya. Ada pernyataan tentang teks deskripsi. Mengapa teks deskripsi mengandalkan panca indera? Mengapa teks deskripsi membutuhkan detail-detail mengenai hal yang akan didiskusikan? Ya. Jadi Ibu bagi tugasnya untuk dikumpulkan pertemuan berikutnya. Itu tadi tugas individu ya, dikerjakan di rumah, dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Lalu ada tugas kelompok, mengerjakan ini contoh teks deskripsi dari Ibu. Lalu kalian sisa mencari saja mana yang disebut bagian identifikasi, mana yang disebut bagian-bagian, mana yang disebut bagian penutup atau kesimpulan. Tugas kelompok dikerja di rumah, dipresentasikan pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita pagi ini tentang menulis teks deskripsi. Terima kasih kalian sudah hebat. Mari kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.